nggak mengambang. Tapi begini loh, ada Pengambang jok. siapa? Kayaknya yang nomor 1. Oh, Ya. Terkait soal itu, saya pikir Pilpres sudah selesai. Oke. Jadi kalau saya singkatnya begini, saya tanya, kalau ada orang lapar datang ke Prabowo, dia kasih makan. Kalau datang ke Anies, makannya nggak dapat, pemikirannya nggak dapat, tapi dikasih cerita. Gitu loh. Nah ini menurut saya, ayo kita biarkan tanggal 14. Ini nggak jadi koalisi kayaknya. Mas Anies, konsep Mas Anies nanti ekonomi seperti apa? Ya misalnya termasuk peran BUMN. Gitu kan. Ini gimana? Ya, gini. Jadi pandangan kami ya melihat bahwa perekonomian Indonesia itu harus membesar dan pelaku ekonomi swasta harus makin banyak, makin tumbuh. Itu prinsipnya. Pemerintah memiliki 2 tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Ya. Oke. Yang korporasi itu kita biasa sebut namanya BUMN. Yes. Yang birokrasi itu kita sebut namanya kementerian, badan, dan lain-lain. Oke. Dua-duanya ini itu berperan untuk melakukan pembangunan. Dibiayai dari mana? Dibiayai dari pajak. Pajaknya didapat dari kegiatan perekonomian. Jadi korporasi yang ada bukan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya. Tapi dia diarahkan untuk menjalankan tugas negara dalam membangun menggunakan pendekatan korporasi. Jadi pendapatan kita didapat lewat uang pajak dari kegiatan perekonomian. Perekonomian itu kan menciptakan nilai tambah. Jadi makin besar perekonomian, makin besar pula pajak yang akan kita terima. Kalau negara melihat badan usaha ini sebagai cara meningkatkan pendapatan saja, terlalu kecil dibandingkan anggaran kita. Anggaran kita tuh gede sekali. Ya. Kecil kalau dari sini, justru ini harus dimainkan peran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang private sector tidak bisa kerjakan. Ya. Dan kegiatan yang strategis, itu yang harus dikuasai negara, yang mulai hajat hidup orang banyak, itu ada yang harus dikerjakan BUMN. Jadi jangan sampai justru perekonomian kita itu dikuasai oleh sektor korporasi negara, malah swasta yang tidak bisa berkembang. Ya. Kalau Jadi, sekarang Anda lihat begitu ya? Konstruksi misalnya, ketika memang swasta bisa mengerjakan, kerjakan aja swasta. Supaya Misalnya. nggak ada anak cucu cicit BUMN tadi Nggak itu. usah. Karena apa? Fungsinya bukan mencari keuntungan. Tapi memang negara kan didirikan bukan untuk cari untung. Walaupun kontribusi pajak mereka juga tinggi. Ya sebagai pelaku Ya. ekonomi mereka memberikan pajak. Tapi kalau negara mendominasi, apa efeknya? Swastanya nggak berkembang. Bila milik negara nih, korporasi mendominasi, tidak berkembang. Dan di dalam mekanisme perusahaan swasta itu ada yang disebut dengan bottom line. Ya. Bottom line itulah yang membuat mereka efisien. Bottom line itulah yang membuat mereka selalu mencari kesempatan untuk ekspansi. Bottom line itu kan profit sama loss. Nah, kalau di pemerintahan itu kan tidak ada bottom line sebetulnya. Di pemerintahan itu tidak ada yang namanya untung dan rugi. Pemerintah itu adanya benar dan salah. Tidak ada untung dan rugi. Kita misalnya nih membangun, saya beri contoh. Ada defisit. Anggaran bisa. Nah, kita misalnya membangun transportasi di Jakarta ini. Lalu kita punya 2 tangan nih, pakai birokrasi, dinas, perhubungan, atau pakai korporasi, membentuk PT. Nah, kita bikin PT. Kenapa? Karena kalau PT itu memiliki kelenturan dalam kebijakan. Dia bisa melakukan kerjasama komersial dengan berbagai macam pihak. Kalau pemerintah kan tidak bisa. Tapi tujuan dia bukan mencari keuntungan dari transportasi umum di Jakarta. Dia mendapatkan memberikan manfaat dengan cara orang-orang menggunakan kendaraan umum. Nah, itu nggak bisa dikerjakan oleh birokrasi, itu dikerjakan oleh korporasi. Jadi kami melihat ke depan swasta yang harus didorong lebih besar. BUMN atau korporasi milik negara diarahkan untuk hal-hal yang strategis, yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan hal-hal yang dalam kacamata pemerintah
itu sulit untuk dikerjakan oleh Ya. swasta. Tapi kalau BUMN misalnya tidak bergerak nih, Mas Anies ya, pembangunan infrastruktur itu bisa jadi nggak bisa secepat seperti sekarang loh. Misalnya pembangunan kereta cepat, kalau nggak pakai BUMN bisa jadi nggak akan dibangun-bangun itu. Sebenarnya semua kegiatan yang memiliki nilai komersial itu swasta bisa mengerjakan. Ya. Kalau tidak ada nilai komersial dan dipandang strategis, ya disitulah fungsi BUMN. Oke. Misalnya nih, kita seperti saya berikan contoh tadi, membangun bandara, mengelola bandara di tempat yang penumpangnya sedikit. Itu jelas nggak akan untung, swasta nggak akan mau di situ. Negara masuk di situ supaya apa ya? Tetap terjadi mobilitas. Masuk di situ, nggak apa-apa. Jadi bila itu dipandang strategis dan swasta tidak bisa mengerjakan, ya disitulah letak BUMN. Tapi bila swasta bisa mengerjakan, maka kerjakan oleh swasta. Ya. Dan kalau dikerjakan oleh swasta itu efisiensinya lebih terjadi. Ya. Dan kita bisa lihat nanti efek pada perekonomian itu jauh lebih besar. Jadi saya membayangkan ke depan perekonomian kita makin hari pasarnya makin tumbuh besar. Pelan-pelan pemerintah itu hanya menggunakan korporasi di tempat-tempat yang punya nilai strategis, di tempat-tempat yang secara perekonomian atau secara market itu tidak visible. Baru negara masuk di situ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Ufuk. Kita sudah mendengarkan perbincangan Anies Baswedan terkait dengan pertumbuhan Indonesia. Di sini tampak kecerdasan Pak Anies dan memahami betul secara komprehensif persoalan yang dihadapi bangsa ini dalam sektor perekonomian. Pak Anies mampu mendeteksi, mampu menemukan kelemahan-kelemahan kenapa selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu agak melambat. Kalaupun dalam data statistik terus bertumbuh, tapi yang terpenting dari itu negara adalah menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan di sini sebenarnya Pak Anies mengkritik dengan cerdas bagaimana pengelola negara selama ini yang sibuk berbisnis sehingga perusahaan swasta, ya mereka yang bergerak di bidang swasta seakan-akan terhambat karena negara masuk, penyelenggara masuk untuk semacam menjadi kompetitor bagi swasta itu, sehingga banyak pengusaha-pengusaha di sektor swasta ini mati dan susah untuk berkembang. Inilah kritikan Pak Anies yang sangat cerdas, dan memang kalau kita menyaksikan ya hampir semua menteri itu mereka juga di samping menteri, mereka juga sibuk jadi pengusaha, dan ini sebenarnya menjadi catatan tersendiri bagi bangsa kita, karena otomatis mereka yang duduk di kementerian menjabat sebagai menteri dan juga satu sisi sebagai pelaku usaha, otomatis mereka punya jaringan, mereka akan mudah meloloskan satu kebijakan yang bisa saja menguntungkan perusahaan-perusahaan mereka. Dan itulah tentunya yang saya saksikan dari perbincangan Pak Anies ini, sebuah kritik di situ dari sosok Pak Anies Baswedan. Sekian, terima kasih.